Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, boleh menyaksikan ibadah kami melalui streaming. Boleh kita bersama-sama satukan hati kita, untuk boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya, ketika kita menyembah, memuliakan nama Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, kita sedang membangun tahta yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan boleh menaungi setiap kami. Kami percaya Engkau berikan kekuatan kami lebih Tuhan, bahwa Engkau sudah sediakan kemenangan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mengucap syukur ketika kami berseru, kami berdoa, kami memohon kepadamu Tuhan. Engkau mengedangkan tangan-Mu atas setiap kami, dan memberkati setiap kami, perlindungan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu Bapa, sebab kami tahu Tuhan, bahwa janji-Mu itu ajaib atas setiap hidup kami, dan janji-Mu itu ajaib atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kita mau bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab janji-Mu ajaib Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Haleluya, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, haleluya, sebab janji-Mu ajaib Tuhan atas setiap kami. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku 'Percaya
besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sebab Kamu tidak akan takut Tuhan. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Haleluya. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, sebab janji-Mu itu ajaib atas setiap kami Tuhan. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Yes Lord, dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sekali lagi ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Oh, sembah Dia,
karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah gunung batu kita, Dialah yang berjalan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau memegang kami Tuhan, Engkau memegang kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberi kami kemenangan. Terima kasih. Kemenangan bersama-sama dimanapun Anda berada, kita bersama-sama. Yesus memegangku, oh haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Lebih sungguh lagi bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami percaya dengan penuh iman kami, Engkau menyediakan kemenangan atas setiap kami. Engkau menyediakan kemenangan atas setiap kami. Dan kesembuhan terjadi pagi hari ini atas setiap kami, melawat setiap kami. Haleluya Bapak Ibu Saudara di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu yang besar atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami sedang berada di dalam masa sulit Tuhan. Tetapi kami percaya, kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang ajaib. Sebab kami tahu janji-Mu ajaib atas setiap kami Tuhan. Nyatakanlah atas setiap kami. Baik setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui streaming pagi hari ini, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi dan kesembuhan terjadi. Jangan takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan.
bagi Engkau semua. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang semakin menguatkan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh berpancar nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Di hari-hari ini kita melihat banyak nasihat-nasihat yang diberikan untuk kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dan itu semua untuk memerangi yang namanya virus-virus yang ada di sekitar kita. Tapi peperangan yang paling utama dan paling penting justru terjadi di dalam pikiran kita. Karena itu pagi hari ini kita mau melihat bagaimana saudara dan saya bukan hanya perlu menjaga tubuh, bukan hanya perlu menjaga kebersihan, tetapi bagaimana kita menjaga pikiran. Di sini peperangan itu dimenangkan pertama kali. Dan mari kita baca di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Mari kita baca satu ayat ini yang berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi ada orang yang di dalam perkataan perbuatannya dia baik, sopan, mengundang, tetapi hatinya enggak tulus. Nah saudara perhatikan ketika dikatakan seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam Modern King James dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Nanti saudara perhatikan ini ya, seperti dia berpikir di dalam hatinya. Karena memang di dalam perjanjian lama, di dalam dunia Ibrani, pikiran dan hati itu enggak berbeda jauh. Bahkan kadang dipakai kata hati, lev, yang diterjemahkan pikiran. Berpikir di dalam hatinya. Jadi sebagaimana pikiran kita, ya itulah kita. Bukan perbuatan kita yang dilihat orang yang bagus. Mungkin pelayanan, mungkin semua kegiatan amal, kebaikan yang dilakukan. Tapi justru siapa kita sesungguhnya, itu adalah siapa pikiranmu. Nah karena itu tujuan firman Tuhan kali ini adalah bagaimana kita mau hidup dengan pikiran yang benar. Tidak bisa dipungkiri, seringkali pikiran kita itu mikir yang negatif, betul? Bahkan mungkin bisa dikatakan banyak negatifnya. Tapi kita mau belajar bagaimana kita mau hidup dengan pikiran yang benar sehingga disertai oleh Tuhan. Karena kita perlu, kalau mau penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, bisakah dua orang berjalan bersama kalau tidak sepakat? Kalau pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan, tidak bisa. Harus sepakat dengan pikirannya Tuhan. Nah kita melihat saat-saat ini firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Bisa tolong dibacakan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya,
Bukankah ayat ini sangat tepat untuk waktu-waktu kita yang hidup di akhir zaman? Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Bahasa Indonesia berkata kuasai dirimu. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan biarlah pikiranmu itu benar. Be of sound mind. Biarlah pikiranmu sehat. Biarlah pikiranmu enggak sakit. Dan jadilah tenang, sadar, berjaga, tidak mabuk. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Seperti yang sudah diperkirakan oleh Yesus, diberitahukan kepada kita. Bahwa kesudahan segala sesuatu itu akan didahului oleh malapetaka, kegoncangan, gempa bumi, kelaparan, penyakit, perang. Wah, ini gambaran satu waktu yang bergejolak. Nah, di tengah-tengah waktu yang bergejolak, bahkan seperti yang kita hadapi saat ini, seringkali pikiran kita jadi bingung, saudara, betul? Ketika orang melihat malapetaka itu datang, maka dia akan dikuasai oleh ketakutan, nomor satu. Langsung, waduh gimana ya? Tapi Tuhan berkata ketika segala sesuatu ini mulai digoncangkan, maka nomor satu, pikiranmu ini harus tenang, harus sehat, pikiran kita sehat. Bayangkan kalau ketika segala sesuatu sedang digoncang, pikiranmu jadi kacau. Tidak bisa berpikir, tidak ada harapan. Maka tambah lagi nggak bisa kemana-mana, saudara, nggak bisa mikir, nggak bisa apa, mau lari gimana, mau lakukan apa, bingung. Itu namanya sudah stres dan depresi. Dan begitu pentingnya sehingga Tuhan berkata, biarlah pikiranmu tetap baik. Ketika segala kegoncangan ini terjadi, biarlah pikiranmu tetap benar, sehat. Dan kamu berjaga-jaga, tenang, dengan satu tujuan. Tujuannya yaitu supaya kamu dapat berdoa. Berdoa sangat terhubung dengan pikiran kita. Pikiran kita tidak bisa diam, kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Begitu pikiran kita bisa tertuju kepada Tuhan, maka kita mulai bisa berdoa dengan baik. Nah, mengapa ketika segala sesuatu kegoncangan ini terjadi, saudara perlu berdoa? Karena doa itu memberikan kepada kita akses ilahi atau surgawi. Satu-satunya akses itu bukan ketika saudara datang ke gereja. Bahkan sekarang kegiatan gereja pun mengalami kegoncangan karena Tuhan sedang akan menggoncangkan. Dia memperlihatkan ini loh, siapa kita. Tuhan sedang menggoncangkan apa yang dikatakan dengan roh agamawi. Sudah gak bisa lagi. Kita harus datang pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Seperti apakah hatimu, pikiranmu, kita masing-masing harus datang kepada Tuhan. Doa itu yang membuka akses, pintu kita bisa masuk kepada yang ilahi. Nah, ketika kita masuk kepada yang ilahi, maka kita masuk ke alam yang namanya supranatural. Di mana saudara naik melebihi yang natural. Dan di alam supranatural ini, apapun bisa terjadi. Karena itu doa nggak bisa diwakilkan, saudara.
Setiap kita harus membayar harganya masing-masing. Setiap kita harus sampai kepada akses bisa melihat. Jadi doa yang benar itu ketika saudara dan saya bukan berdoa dari dunia. Tapi ketika saudara dan saya, posisi kita itu berdoa dari alam ilahi. Dari tempat di mana Tuhan ada. Ini membuat satu perbedaan yang sangat besar. Saudara berdoa dari dunia atau berdoa dari posisimu di surga. Coba lihat satu gambar ini Bapak Ibu. Di gambar yang paling sebelah kanan saya, itu kita melihat pohon dari posisi kita di bawah, kita lihat ke atas. Wow, pohonnya besar-besar ya. Tinggi sekali, sampai menutupi semua. Ya, Anda lihat pohonnya begitu banyak sampai sinarnya nggak bisa masuk menerobos. Mungkin ada sinar sedikit. Dan kita melihat, wow, pohonnya besar. Ini perspektif dari bawah. Tapi gambar yang di tengah saudara melihat, begitu saudara mulai naik. Maka gambar yang dari nomor 1 itu berubah. Cara pandang kita berubah total. Gambar yang di tengah Anda mulai naik. Saudara melihat, oh ternyata pohon-pohon itu kelihatan kecil sekarang. Cuma kelihatan tumpuk-tumpuk begitu. Ya. Itu ketika saudara mulai naik. Tapi gambar yang paling pojok di sana. Itu begitu saudara lebih naik lagi, maka engkau baru mulai melihat the big picture. Gambaran yang besar. Oh ternyata pohon-pohon itu cuma satu bagian dari pulau yang besar. Dan ini membuat perbedaan ketika saudara berdoa. Ketika saudara berdoa dari arah bawah, saudara melihat, oh masalahku besar. Oh segala kejadian ini begitu besar, menggoncangkan besar. Tapi begitu saudara mulai naik, perspektifmu mulai diubah. Terus naik. Saudara mulai bisa melihat gambaran besar. Apa yang Tuhan sedang lakukan. Nah, doa seperti apa Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, tolong dibacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi ketika kita berkata, ketika kegoncangan-kegoncangan ini mulai terjadi, maka pikiranmu harus baik, harus sehat, dan tenang supaya kamu bisa berdoa. Doa, ibadah. Apakah ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, tapi harus dengan tubuh yang diperbarui, diubahkan. Diubahkan apanya? Pikirannya. Jadi walaupun saudara dan saya membawa tubuh kita berdoa, berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan, tapi pikiran kita nggak mau diubah oleh Tuhan. Belum ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati ketika pikiran kita mau dihancurkan. Pendirian kita mau diremukkan. Perspektif kita mau diubahkan. Oleh apa kata Tuhan. Jadi pembaruan budi ini, metamorfosa, itu terjadi di sini saudara. Ulat jadi kupu-kupu itu ada di sini.
Dan saya percaya selama kita hidup di dunia ini banyak hal-hal yang mungkin ulat-ulatnya banyak. Nah ini perlu diubah semua jadi kupu-kupu. Mungkin kita ada beberapa persen sudah berubah jadi baik. Kita perlu melanjutkan sampai seluruhnya pikiran kita ini diperbarui. Saudara akan lihat bahwa pikiran kita dengan pikiran Kristus itu seringkali berbeda. Karena Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Pikiranku jauh lebih tinggi. Rencanaku bukan rencanamu. Di sini saudara, inilah kerendahan hati. Kerendahan hati itu pikiran yang mau ditaklukkan. Pikiran yang mau diputar balik. Ketika kita terus berkata, oh ya nggak bisa dong. Wah nggak bisa dilakukan ini. Mana bisa? Nah itu kita bersikukuh dengan pikiran kita. Kita perlu mengalami pembaruan. Dan disinilah karena pembaruan ini terjadi di sini. Disinilah terjadi medan pertempuran. Karena iblis pun tahu bahwa ketika pikiranmu mulai mau diperbarui, terjadi perubahan di sini, maka ini yang akan diserang oleh iblis. Saudara tahu ketika orang kadang stres, depresi, itu pikirannya bisa menyerang dia macam-macam. Nanti dia merasa, oh ini kok orang ini bersikap seperti ini. Kenapa kok dia berkata seperti ini? Dan itu diputar terus di dalam pikirannya. Sampai bertambah masuknya tuh seperti spiral. Puter, masuk semakin dalam. Nah di sini kita mau baca di dalam 2 Korintus 10, tolong dibacakan ayat 4 dan ke-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi senjata ilahi yang Tuhan punya itu dipakai untuk menaklukkan pikiran kita. Karena dikatakan senjata ini dibuat untuk ayat yang keempat, meruntuhkan benteng-benteng. Dan ayat yang kelima, mematahkan setiap siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah kita akan melihat apa yang dimaksud dengan benteng. Benteng itu berarti satu puri. Benteng atau satu bangunan yang kokoh dengan tujuan menyimpan sesuatu dengan aman. Benteng juga berarti sesuatu yang diandalkan. Karena kokoh, kuat. Maka ini sesuatu yang menjadi andalan. Dan sesuatu yang diandalkan ini artinya adalah argumen atau nalar pemikiran untuk memperkuat opini dan mempertahankannya terhadap para penentang. Jadi benteng ini ada di dalam pikiran kita. Benteng yang kita bangun. Mengapa dia kok menyakiti saya ya? Lain kali saya tidak mau deket-deket. Nah kita mulai bangun. Bentengnya kita perkuat. Lain kali kalau ketemu, saya berusaha menjauh. Kita bangun terus. Karena di situ kita merasa aman. Aku nggak mau disakiti. Aku tidak mau terluka lagi. Kita melindungi diri kita. Kita bangun. Kita buat argumen-argumen, opini, nalar, pemikiran. Dan ini yang dihancurkan oleh kuasa ilahi Tuhan. Benteng-benteng di dalam sini. Dan apa yang juga dihancurkan, dipatahkan siasat. Bahasa Indonesia katakan siasat berasal dari kata logismos, yang artinya menganggap dengan perhitungan atau menghitung-hitung, compute. Dari mana kita dapat komputer? Komputer itu kan ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung tepat. Kita pikir perhitungan kita tepat.
pemikiran, logika kita, tetapi logika yang ternyata berlawanan dengan pikiran Kristus. Dan pikiran ini sehingga menghasilkan satu keputusan yang diyakini di dalam hati. Oh, aku memang orang yang selalu gagal. Aku memang tidak disukai sama banyak orang. Dia buat kesimpulan. Berasal dari pikirannya, ngitung-ngitung. Orang itu kok begitu ya? Kenapa kok dia jawab begini sama saya? Oh berarti dia nggak suka sama saya. Oh berarti saya dijauhi. Ini kita menghitung-hitung dalam pikiran kita. Perhitungan seperti ini harus dirobohkan. Harus dipatahkan. Dan apa yang ketiga disebutkan? Yang dipatahkan, diturunkan, dihancurkan, yaitu kubu. Dikatakan kubu ini artinya segala sesuatu yang ditinggikan. Yang kita taruh di tempat yang tinggi. Artinya yang kita, wah paling penting ini dalam hidupku. Apapun itu. Apa yang paling penting dalam hidup saudara? Yang saudara taruh lebih tinggi dari yang lain. Kalau itu bukan Tuhan, apapun, bisa hobi, bisa pekerjaan, bisa keluarga, bisa pasangan, apapun. Sesuatu yang kita taruh di tempat tinggi, dikatakan yang menentang pengenalan akan Allah. Maka itu semua harus dihancurkan dan dirobohkan. Dan dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara, setiap hari kita harus bertempur di dalam pikiran kita ini. Kita harus minta pada Tuhan, Tuhan bersihkan. Karena hanya kuasa ilahi Tuhan yang sanggup memenangkan pertempuran ini. Hanya kuasa ilahinya sanggup merobohkan kesombongan yang kita bangun. Karena itu iblis tahu bahwa pertempuran yang paling besar itu terjadi di sini. Masuk dari mata sampai ke pikiran. Apa yang kita lihat, masuklah. Tindakan orang, gambar-gambar, apapun yang kita lihat, berita dari mata, masuk ke pikiran kita. Karena di sini ada pertempuran yang paling besar. Saudara lihat, ada perebutan kekuasaan, perebutan tahta. Ini harusnya di sebelah sana ada kata-kata, tapi mungkin yang tidak terlihat di sini. Jadi di antara tahta ini ada 4 penjuru, 1, 2, 3, 4. Penjuru yang pertama itu yang di atas tahta adalah Tuhan. Nah itu harusnya Tuhan. Tuhan berada di atas tahta, di dalam pikiran kita. Oke? Ketika kita berpikir Tuhan ada di atas tahta, berarti Tuhan menguasai semua. Tidak ada yang terluput daripada kuasanya. Tapi di pojok yang sebelah satu, itu kita berkata Tuhan ada, dia menciptakan, tapi terus dia pergi. Dia jauh, dia nggak ngurusin bumi ini, ya sudah. Wes sudah, kamu putusin keputusanmu sendiri ya. Jadi dia pencipta, tapi dia sudah nggak ngurusin kita. Jadi kita pikir, ya aku putusin sendiri hidupku. Aku akan berusaha perjuangkan hidupku sendiri. Aku akan bekerja keras. Karena dia merasa keputusan di dalam tanganku. Dan yang di bawah sebelah sini, yang di atas tahta adalah tidak ada siapa-siapa. Tahtanya kosong. Ateis. No God. Tahtanya kosong, artinya ya dunia ini ya udah. Gak ada yang berkuasa. Jadi
Pikiran ini ketika kita pikir nggak ada yang berkuasa, maka kita bingung. Dan di saat-saat ini, orang diperhadapkan dengan satu pertanyaan, siapa yang bertahta? Siapa yang berkuasa? Dan paling pojok sebelah sana, ujung yang keempat, yang bertahta diriku. Bukan Tuhan lagi. Tadi Tuhan, kemudian Tuhannya pergi jauh, kemudian tahtanya kosong, yang terakhir, ya aku saja yang menempati tahta itu. Apa yang aku pandang baik? Wah, sekarang kita melihat orang-orang yang begitu berpikir, wah aku nih hebat. Peralatan medis kita hebat, tapi ternyata tidak bisa mengatasi. Mereka putus asa. Sampai di batas air, loh ternyata aku tidak ada kuasa, aku tidak bertahta. Jadi pikiran kita ini siapa yang bertahta di dalam hidupmu itu akan mempengaruhi semua tindakanmu. Dan apa yang engkau masukkan di dalam pikiranmu, itulah yang menjadi siapa dirimu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika di saat-saat ini, apa yang kita masukkan, kita baca berita. Baca berita boleh, tapi kalau baca berita banyak, nonton TV, waduh update terus tentang kejadian yang membuat orang ketakutan. Nah itu kita masukkan terus. Kalau kita masukkan, kita kasih makan pikiran kita seperti itu terus, jadilah ketakutan. Jadilah hidup kita bingung, waduh gimana ya, khawatir. Karena itu coba kita tanya pada diri kita, berapa jam kita kasih makan dengan berita? Berapa jam kita kasih makan dengan research? Oh ini gimana caranya? Dan berapa jam kita kasih makan dengan Tuhan? Itulah yang menjadi siapa engkau. Seperti Amsal 23 yang kita baca tadi. Jadi ketika kita terus memberi makan pikiran kita dengan kegelapan, fear, ketakutan, intimidation, kekhawatiran, intimidasi, justru itu semua datangnya dari iblis. Dia akan menembakkan panah-panah yang membuat saudara takut, khawatir. Tapi ini harus kita patahkan, harus kita kalahkan dengan mengisi pikiran kita dengan terang. Terang inilah yang akan membawa kehidupan dan kedamaian. Dan saudara lihat, akhir-akhir ini kita tidak asing dengan gambar ini, betul saudara? Saudara lihat, kalau dilihat di situ kelihatan seperti apa? Kalau saya melihat, bisa dilihat seperti paku-paku yang kecil yang menancap. Ketakutan, kekhawatiran. Ini yang menguasai dunia. Tapi saudara dan saya, kita punya kunci kemenangan. Kuasa ilahi Tuhan sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, pikiran itu berhubungan dengan hati. Seperti tadi kita baca dalam Amsal 23. As he thinks in his heart. Seperti dia berpikir dalam hatinya. Pikiran tidak bisa dilepaskan dari hati. Apapun yang engkau pikirkan itu akan mempengaruhi suasana hatimu. Karena itu Tuhan berkata, engkau tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau cuma mengasihi Tuhan dengan hati. Belum mengasihi Tuhan kalau belum mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Tuhan minta perintahnya hanya 2, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa yang adalah kehendak
perasaan, keinginan, dan dengan segenap akal budi, pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, bagaimana kita bisa, apa yang harus kita pikirkan di saat-saat ini? Nah, mari kita mau lihat ini yang akan kita fokuskan saat ini. Mari kita baca dari Keluaran 15 ayat 25 sampai yang ke-26. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Jadi apa yang terjadi ketika orang Israel akhirnya keluar dari Mesir karena darah anak domba membuat mereka bisa keluar. Setelah mengalami satu kemenangan yang dahsyat atas Firaun, atas kuasa-kuasa dunia yang begitu besar, mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Tetapi saudara, ketika saudara mengalami kemenangan yang dahsyat itu belum selesai. Anda masih harus terus berjuang, terus mendesak. Sebetulnya mereka hanya butuh beberapa hari untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena hari-hari itu mereka tidak mau tunduk kepada pikiran Kristus, maka mereka mengalami penundaan 40 tahun. Dan di situ yang pertama kali setelah mereka bersorak-sorak, oh Tuhan Engkau dahsyat, Engkau besar, maka mereka masuk di saat dimana mereka tidak ada air minum selama 3 hari. Saudara bisa bayangkan, kita yang mungkin berpuasa, saudara puasa makanan mungkin bisa, tapi kalau minum tanpa air, saudara menghadapi satu orang yang komplain, itu rasanya sudah mengganggu hati, betul? Satu orang ini komplain terus, mungkin yang lain masih baik-baik. Satu aja komplain itu sudah mengganggu kedamaian saudara. Tapi apa yang dihadapi Musa? 3 juta. Ini semua komplain semua. Kenapa? Tidak ada air. Maka pikiran mereka mulai dipenuhi, ini gimana ini? Sudah lupa apa yang baru saja Tuhan lakukan. Karena keadaan yang menekan mereka. Nah kalau pikiran kita, mungkin kalau kita ya manusia di abad yang ke-21 ini, kita sudah, wah kok tidak ada air ya, mari kita research. Ya dicari di daerah sini, mana ya yang ada mata air, dicari. Gimana caranya mendapatkan mata air? Kita akan pakai segala kemampuan kita untuk mendapatkan air. Tapi ternyata caranya, pikirannya Tuhan sangat berbeda. Musa yang tahu, Musa itu orang pinter saudara. Musa itu brilian karena dia dididik dalam semua kebudayaan Mesir, ilmu pengetahuan Mesir yang pada saat itu nomor 1. Tapi Musa kenal Tuhan. Dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kasih jawaban aneh saudara. Mereka menemukan air, tapi airnya pahit. Ngomel lagi. Waduh sudah ketemu air, pahit lagi. Saudara bisa bayangkan menghadapi jutaan orang yang ngomel. Lebih baik lari aja, betul? Musa lari kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan gimana ini Tuhan? Ternyata pikirannya Tuhan lain. Tuhan berkata, itu lihat kayu. Ambil kayunya, lempar ke dalam air. Maka ketika Musa mengikuti pikiran Tuhan, kayu itu dimasukkan dalam air.
maka airnya jadi manis. Lah ini enggak masuk pikiran. Kok bisa air yang pahit dikasih kayu jadi manis? Pikiran Tuhan lain. Dan dikatakan di situ Tuhan memberi ketetapan dan peraturan, dan di sana Tuhan mencoba, mengetes, menguji. Ada orang yang berkata demikian, peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar, betul? Apalagi mungkin anak-anak kecil, ya dibuat peraturan, ya malah dibilangin jangan, malah dicoba. Nah, Tuhan memberi peraturan untuk melihat kita. Kamu mau nyoba melanggar atau enggak? Atau kamu taat? Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Ayat 26. Ini yang harus masuk di dalam pikiran kita. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi di sini apa yang harus kita masukkan di dalam pikiran kita? Yang pertama, apa yang harus kita beri makanan kepada pikiran kita? Nomor 1, mendengar. Saudara dan saya, kita semua harus berusaha, terutama di waktu-waktu ini ketika kita dipaksa untuk menyendiri, maka kita harus mencari suara Tuhan. Jangan ketika kita menyendiri malah sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sibuk dengan TV, mengikuti berita. Enggak akan mendengar suara Tuhan. Kita bersyukur untuk media. Tapi saudara harus tahu saat dimana kita harus menarik diri kita, menyendiri dengan Tuhan. Yang harus saudara dan saya dapatkan suara Tuhan. Dan untuk mendapat suara Tuhan, saudara gak bisa, Tuhan ngomong Tuhan, sekarang Tuhan. 5 menit lagi aku harus pergi Tuhan. Tuhan gak bisa seperti itu. Untuk mendapatkan suara Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan. Sungguh-sungguh memasang telinga kita, memberikan waktu. Pikiran yang tertuju, mencari. Daud berkata kepada Salomo, Salomo, Tuhan itu menguji pikiran. Apakah kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saya percaya waktu ini adalah waktu persiapan bagi saudara dan saya. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan kekuatan di dalam. Karena ini bukan akhirnya, saudara. Mungkin ini permulaan. Kita akan menghadapi ke depan mungkin sesuatu yang lebih dahsyat. Ini waktu persiapan. Saudara dan saya harus membuat keputusan dalam pikiran kita. Aku perlu suara Tuhan. Aku perlu perspektif dari sorga. Dan ketika kita memberi makan pikiran kita dengan suara Tuhan, kita terus memasukkan perintah-perintah Tuhan. Dan ini perlu waktu, saudara. Maka output yang perlu kita lakukan yaitu kita mulai melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut diriku. Benar di hadapan Tuhan. Dan tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya. Tuhan berkata, kalau engkau melakukan ini, maka pasti janji ini engkau dapat. Janji apa? Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan satupun penyakit-penyakit yang tertimpa atas Mesir, atas dunia, tidak akan menimpa engkau. Tuhan akan membuat perbedaan. Perlindungan Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Jikalau
engkau mendapatkan suara Tuhan, engkau mendapatkan pikiran Tuhan. Sebab dikatakan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dia itu Allah penyembuh. Pikiran kita harus tahu ini. Sandaran kita bukan kepada dokter, bukan kepada obat. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat. Tapi pikiran hidup kita bersandar satu-satunya hanya Tuhan. Saya pernah pergi ke dokter, saudara. Karena dengan keadaan saya, dokter bilang, angkat tangan, nggak bisa. Ngapain saya masukkan kamu ke rumah sakit? Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ saya disadarkan bahwa sungguh hidup ini hanya tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhan mau saudara masih hidup, saudara akan hidup. Dan Tuhan itu Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Dan apa janji Tuhan yang lain? Saya mau bawa saudara ke dalam Yesaya 59 ayat yang ke-19. Dikatakan, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Yesaya 59 berkata, ketika Tuhan melihat segala hal kejahatan yang dilakukan manusia, dan dia melihat kok nggak ada satu orang pun yang berdiri di hadapanku. Dan Tuhan berkata, maka aku akan bangkit, aku akan melakukan pembalasan, aku sendiri akan membawa penghakiman. Sehingga ayat 19 dikatakan, maka orang akan takut kepada nama Tuhan dan takut kepada kemuliaannya. Nah, di bagian B ini saya akan berikan terjemahan yang menurut saya lebih tepat. Dikatakan, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of Jehovah shall make him flee. Atau terjemahan King James, the Spirit of Jehovah shall lift up a standard against him. Ketika musuh datang seperti badai, seperti air bah, musuh datang seperti air yang besar, maka roh Tuhan akan menaikkan panji-panji. Ketika Tuhan menaikkan panji-panji, maka itu berarti, wah, musuhnya melihat, wah, ini pasukannya lebih kuat, maka musuh akan lari. Roh Tuhan akan membuat musuh-musuh berlari. Dan ayat ini saudara harus pegang ketika badai itu mulai datang. Ya. Ketika air bah itu mulai datang, saudara perkatakan, dan di saat-saat ini kemenangan terjadi lewat perkataanmu. Buah perkataanmu itu akan engkau tuai. Perkatakanlah firman. Dan ketika engkau katakan, oh Tuhan, ketika musuh datang seperti banjir air bah, maka roh Tuhan yang akan bangkit. Bukan aku Tuhan, tapi rohmu yang akan bangkit untuk mendesak mundur musuh-musuh. Dan di dalam Yesaya 26 ada satu janji bagi orang yang pikirannya tinggal tetap dengan Tuhan. Saudara akan dibuat menjadi air yang tenang. Dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Terjemahan yang lain mengatakan, engkau akan menjaga dia di dalam perfect peace. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Engkau akan menjagai dalam damai yang sempurna, karena pikirannya bersandar, karena pikirannya tetap tinggal bersama dengan Tuhan, karena dia percaya kepadanya. Mari kita mau bawa pikiran kita saat ini.
kita mau bawa pikiran kita kepada Tuhan. Biar pikiran kita bersandar hanya kepada Tuhan. Pikiran kita diam bersama-sama dengan Tuhan. Dan di situ janji Tuhan, engkau akan menemukan damai yang sempurna. Mari kita mau nyanyikan, Yesus sanggup. Dia sanggup. Tuhan sanggup dan dia berkuasa. Tuhan duduk di atas tahtanya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari katakan dengan imanmu, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari nyanyikan sekali lagi. Kita katakan sebagai nubuatan bagi teman-teman kita, bagi seluruh dunia ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
saat ini Tuhan, pikiran kami mau tinggal bersama dengan Engkau. Kami mau taruh pikiran kami bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kami melihat Engkau Allah yang bertahta. Engkau pencipta yang bertahta di dalam kuasa-Mu. Shikiraya rata kalama hereto koloboshe. Dan kami katakan bahkan saat ini Tuhan masih melakukan mukjizat. Saat ini Tuhan masih bekerja. Dan Engkau sanggup melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, di dalam setiap pikiran kami, segala sesuatu yang meninggikan dirinya menentang pengenalan akan Allah, segala benteng-benteng di dalam pikiran kami, saat ini Tuhan, dengan satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau robohkan Tuhan, kami mau hancurkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Kami mau Tuhan memikirkan apa yang baik, memikirkan apa yang mulia, apa yang benar, apa yang adil, apa yang patut dipuji. Kami mau memikirkan semuanya itu. Kami mau memikirkan yang ada di atas, yang ada di surga. Karena disitulah kami melihat bahwa Tuhan bertahta. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Lakukan Tuhan, buat jalanmu Tuhan. Biar raja, segala raja itu datang Tuhan. Dan kami mau persiapkan jalan bagimu Tuhan. Di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menerima kasih daripada Bapa yang akan terus menyertai kami dengan anugerah daripada Tuhan Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami. Terpujilah Tuhan Allah kita yang telah melawat umat-Nya dan membawa